Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Banansyania dari kelas 10 Usaha Layanan Wisata 1. Pada video ini, saya akan memberikan materi puisi. Selamat menonton. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah, padat, dan memiliki makna mendalam untuk menyampaikan perasaan, pikiran, pengalaman, maupun imajinasi penulis. Dalam puisi, kata-kata dipilih dengan cermat sehingga mampu menimbulkan kesan dan emosi bagi pembacanya. Kita lanjut ke ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Puisi menggunakan sedikit kata, tetapi memiliki makna yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Puisi sering memiliki bunyi yang teratur sehingga terdengar indah saat dibaca. Yang ketiga, disusun dalam baris dan bait. Puisi terdiri atas beberapa baris yang dikelompokkan menjadi bait. Yang keempat, menggunakan majas. Bahasa kias digunakan untuk memperindah dan memperkuat makna puisi. Selanjutnya, bersifat imajinatif. Puisi dapat menggambarkan khayalan, suasana, atau perasaan secara mendalam. Dan yang terakhir, mengandung makna tersirat. Makna puisi sering tidak disampaikan secara langsung, sehingga pembaca perlu memahaminya dengan teliti. Unsur puisi. Unsur puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur fisik puisi, dan yang kedua ada unsur batin puisi. Kita masuk ke yang pertama, ada unsur fisik puisi, yaitu diksi, pilihan kata yang digunakan penyair, imaji, gambaran yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Yang ketiga ada majas, yaitu bahasa kias untuk memperindah puisi. Ada rima, persamaan bunyi dalam puisi, dan yang terakhir, tipografi, bentuk atau tata letak puisi pada halaman. Ke unsur yang kedua, yaitu unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam puisi. Ada rasa, perasaan penyair yang ingin disampaikan. Nada, sikap penyair terhadap pembaca. Dan yang terakhir ada amanat, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kaidah kebahasaan puisi. Yang pertama, menggunakan kata konotatif, yaitu kata yang memiliki makna tambahan atau bukan makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan majas, seperti majas metafora, personifikasi, hiperbola, dan simile. Menggunakan kata bermakna simbolik, menggunakan pengulangan kata, dan yang terakhir menggunakan kata yang singkat dan padat. Jenis-jenis puisi. Berdasarkan isinya, yang pertama ada puisi lama, yaitu puisi yang terikat aturan seperti pantun dan syair. Yang kedua, puisi baru, puisi yang lebih bebas dibanding puisi lama. Yang ketiga ada puisi kontemporer, yaitu puisi modern yang tidak terikat aturan. Berdasarkan bentuknya, yang pertama ada pantun, yaitu terdiri dari 4 baris dengan rima ABAB. Selanjutnya ada syair yang terdiri dari 4 baris dengan rima yang sama. Yang ketiga ada gurindam yang terdiri dari 2 baris berisi nasihat. Dan yang terakhir ada soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris. Struktur puisi. Struktur fisiknya, perwajahan atau tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan rima. Sedangkan struktur batinnya ada tema, rasa, nada, dan amanat. Cara membaca puisi. Agar pembacaan puisi menarik, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, memahami isi puisi. Memahami makna dan suasana puisi sebelum membacanya. Yang kedua, memperhatikan intonasi. Naik turunnya suara harus sesuai isi puisi. Yang ketiga, menggunakan ekspresi. Ekspresi wajah harus mendukung suasana puisi. Mengatur tempo, pembacaan tidak terlalu cepat atau lambat. Yang terakhir, menggunakan gestur. Gerakan tubuh secukupnya agar lebih hidup. Kita masuk ke langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, kita perlu menentukan tema. Selanjutnya menentukan judul, lalu memilih kata-kata yang indah, menggunakan majas, menyusun baris dan bait, serta membaca dan memperbaiki. Ini adalah contoh puisi. Analisis puisi. Dalam menganalisis puisi, terdapat beberapa hal yang perlu dicari dan dipahami, agar makna puisi dapat diketahui dengan baik. Analisis puisi dilakukan untuk memahami isi, pesan, serta keindahan bahasa yang digunakan penyair. Hal-hal yang harus dianalisis dalam puisi adalah tema, amanat, rasa, nada, diksi, majas, imaji, dan rima. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan padat untuk menyampaikan perasaan, pikiran, serta pengalaman penulis. Puisi memiliki unsur fisik dan batin yang saling mendukung sehingga menghasilkan karya yang bermakna dan menarik. Dalam puisi juga terdapat berbagai jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan yang khas.
Dengan memahami puisi, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, berimajinasi, serta mengekspresikan perasaan secara kreatif. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.